Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'da. Hadirin sidang jamaah pengajian rutin Masjid Al-Taqin Kelurahan Cilepong. Pada malam hari ini puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir dalam acara kajian rutin. Dan kelihatannya malam hari ini rempok ya. Padahal saya berharap libur habis lebaran ini. Ternyata ya setelah lebaran semakin semangat, subhanallah. Ya, syukur. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu acan karena kajian hadis anu ka 37 nya. Sedikit lagi habis ini, sebentar lagi habis kitab ini, kitab hadis Arba'in. Maka harus menyiapkan kitab selanjutnya, kira-kira yang simpel ya, tidak terlalu berat, itu kan hadis-hadisnya mudah dicerna. Nah, sebelum ke hadis ke-37, saya ingin bagi sebuah riwayat dulu terkait dengan haji yang sekarang, yang kemarin sudah berakhir ya, dan kedengarannya banyak ya, tidak terlalu banyak lah jamaah yang wafat, walaupun banyak yang usia tua, risti istilahnya, risti, jamaah haji risti itu jamaah haji resiko tinggi, yang di atas 65 tahun. Tapi ya namanya pada Allah, takdir Allah, tidak mesti mati itu tua, gitu kan? Ternyata banyak juga yang muda, gitu kan? Hanya ukuran kita manusia. Nah, saya akan bagi sebuah hadis. Ini riwayatnya riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Bakar As-Siddiq. Hadisnya pendek, Pak. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdhalil hajj. Jadi ini satu kali ngaji dihafal ini Bapak-bapak Ibu. Hadisnya pendek. Rasulullah ditanya tentang keutamaan haji. Faqala Rasulullah alaihi wasallam al-hajju was-sajju. Itu jawabannya. Hafal kan? Coba ikuti. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdhalil haji. Faqala al-hajju was-sajju. Apa? Nabi Muhammad SAW ditanya tentang ayul haji afdhal. Haji yang bagaimana yang utama itu al-hajju was-sajju. Jawabannya al-hajju was-sajju. Dua kata saja. Maka Nabi SAW al-hajju was-sajju. Pertanyaannya apa itu hajju? Nah, kita baca syaratnya. Al-hajju huwa raf'us shaut bit-talbiyah. Hajju itu adalah mengeraskan suara dalam talbiyah. Ya. Apa bunyi talbiyah? Bapak Ibu calon haji. Ini insya Allah calon haji ya. Amin ya. Ada yang sudah haji, ada yang calon haji. Cuman calon haji itu ada dua macam. Ada calon tetap, ada tetap calon. Kalau calon tetap yang sudah mendaftar itu namanya calon tetap. Kalau tetap calon nggak daftar, tetap aja calon. Mau pilih mana? Calon tetap atau tetap calon? Ya, kalau mau jadi calon tetap, ya segera dong, gitu kan? Ya. Kalau mau gampang gabung dengan Matalunda melalui BSI, Bank Syariah Indonesia. Kita sudah punya covernya, gitu kan? Tinggal nama, KTP, kartu keluarga, ya, buka tabungan, rajin menabung, insya Allah sampai ke Baitullah. Banyak jalan menuju Mekah. Awas, ulah banyak jalan menuju Roma itu lain itu ya. Tapi kita mah banyak jalan menuju Mekah, gitu kan?
Nah, jadi yang pertama al-hajju. Nih. Rabbus saum bitalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, itu harus keras, terutama bapak-bapak. Terutama bapak-bapak. Ini mah bapak-bapak, saya beberapa kali ke sana dan membimbing. Ya, bapak-bapak diem, ibu-ibu yang ramai. Padahal yang harus mengeraskan suara itu siapa? Jadi kalau talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Itu cing sumerep, cing kana mana? Sebab itulah kuncinya. Rohnya itu di talbiyah. Kenapa Nabi mengatakan Rabbus shaum bitalbiyah? Tinggikan suara pada saat talbiyah supaya sumerep, supaya masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Karena talbiyah itu labbaik Allahumma lak labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada syirikat, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wal ni'mat dan kenikmatan, wal mulk dan kekuasaan laka milikmu. Itu udah, kita tidak punya apa-apa, datang kepada Allah dengan ikhlas, dengan kosong. Itulah talbiyah. Ya, mari kita lihat, kita baca. Saya membaca sarannya ya. Wa idza kanat syariatul islami qad amarat bi khiddi sabbi mawatin katsiratin. Ketika syariat Islam itu kita harus silent di setiap tempat. Niat sholat kita rendah suaranya, niat yang lain kita rendah, harus silent. Niat yang lain itu harus khafi. Tetapi ketika niat haji dan umrah itu harus nampak. Itu al-hajj. Labbaik Allahumma umratan. Bapak Ibu, kapan kita kalau mau melaksanakan ibadah haji mengatakan labbaik Allahumma umratan? Kapan dan di mana? Di Miqat. Kalau yang datang dari Madinah di Zulhulaifah, di Bir Ali, kira-kira Bir Ali itu jaraknya sekitar 5-7 kilo lah dari kota Madinah. Keluar dari kota Madinah, kita lewat Masjid Bir Ali atau Zulhulaifah. Dari situ kita mulai untuk haji tamattu. Labbaik Allahumma umratan. Setelah itu kita talbiyah terus sampai kota Mekah sejauh jarak 400 km. Sampai kota Mekah kita mengadakan umrah. Selesai umrah, kita menunggu tanggal 8 hari tarwiyah. Kemudian kita berniat dari hotel masing-masing dengan labbaik Allahumma hajjan. Itu harus keras. Jadi pada saat semua niat di dalam ibadah itu diam, silent, khusus ibadah haji dan umrah, niatnya harus al-hajju Rabbus shaum. Haitsu anna al-hajij tarahamu yastami'una ala sa'idin wahid. Belum kelewat. Illa bitalbiyah wa takbiratil aidain. Nah, nyambung ke kita. Yang suara harus keras itu adalah dalam talbiyah dan takbirat al-aidain. Dan takbir dalam dua Aid, yaitu Aidul Fitri dan Idul Adha. Enggak boleh diam-diam tuh. Parafa'a saut inda hadhihi sa'air fihi azhar, dan mengangkat suara pada saat kita takbiran, pada saat talbiyah jamaah haji dan takbiran kita, itu adalah syiar-syiar yang nampak. Li ni'matil Islam, karena nikmatnya Islam. Wa takbiran lillahi alal hidayah, dan takbir kepada Allah karena hidayah beliau. Ya. Wa syukran li ni'matillah, dan tanda syukur atas nikmat Allah. Haitsu annal hujjaz tarahamu yastami'una ala su'idin wahid. Pada
para jamaah haji itu yastami'una fi sa'idin wahid, mereka kumpul dalam tanah yang sama, satu tanah, satu hamparan tanah, yaitu wukuf di mana? Di Arafah. Ala sa'idin wahid wa ala dinin wahid, dalam keyakinan satu agama. Nggak boleh tuh agama campur di situ. Nggak boleh. Makanya di tempat ibadah umat Islam nggak boleh ada agama lain, karena memang dicontohkan khusus untuk ibadah, Pak. Ya, ini tidak bicara ini mazhabnya apa, ini tidak bicara moderasi, itu bukan moderasi, tapi khusus ibadah. Kata Nabi, mereka yastami'una ala sa'idin wahid, mereka berkumpul dalam satu tanah yang sama, wa ala dinin wahid, dan mereka memeluk agama yang satu, wa ya'buduna rabban wahida, dan mereka sedang beribadah kepada Tuhan yang satu. Wa fi zayyi wahidin, dan mereka di dalam pakaian yang sama, pakaian ihram semuanya sama, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak rakyat, semua sama, hanya dua lembar kain ihram yang tidak berjahit, laki-laki dan perempuan dengan pakaian busana muslimah, fi zayyi wahid wa mudhir wahid, dan mereka dalam penampakan yang sama, wa ghardan wahid, dan mereka dalam tujuan yang sama. Luar biasa. Fakana la budda min al-hajj wa rabbus sawmi talbiyah ta'biran 'ala al-farhati allati ghamarathum wa syukran li ni'matihi. Dan dengan al-hajj tadi, yaitu mengangkat suara dalam talbiyah dan takbir itu, karena telah melingkupinya kenikmatan dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian membesarkan Allah ala ma hadakum, atas apa yang Allah telah berikan petunjuk kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Itu al-hajj. Jadi sekali lagi, al-hajj itu apa? Al-hajj itu mengangkat suara pada saat talbiyah dan pada saat takbir pada dua Aid, yaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha, sebagai tanda syukur atas hidayah Allah dan syukur atas nikmat Allah. Itulah al-hajj. Yang kedua, as-sajju. Tadi kan al-hajju was-sajju. Yang kedua, as-sajju huwa dhabhul hadi. As-sajju itu yaitu memotong hadyu wal adhahi. Untuk jemaah haji namanya apa? Hadyu. Untuk yang selain jemaah haji namanya adhahi, yaitu apa? Adhahi kurban. Wa as'adu biha alaqul muslimin, dan sangat membahagiakan ribuan orang-orang muslim, li'idhali sururi ala fuqara'il muslimin, dengan memasukkan rasa gembira, memberikan kegembiraan ala fuqara'il muslimin, kepada orang-orang fakir dan orang-orang muslim, likai ta'ammal farha, supaya sempurnalah kebahagiaan pada hari raya Idul Adha, supaya adanya kesempurnaan itu. Wa ta'dimul sya'airallah, dan kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah, siapa orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu adalah ketakwaan. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, bahwa yang diterima oleh Allah itu
baik haji maupun udhiyah, takwa la yanalallaha dimaguha la yanalallaha dimaguha la yanalallaha luhumuha wala dimaguha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu kan tidak akan sampai kepada Allah karena luhumuha namanya dagingnya, wala dimaguha, dan tidak akan sampai kepada Allah apanya? Darahnya. Walakin yanaluhu taqwa, yaitu ketakwaan. Walakin yanalul hajj al-ghufran walikai yanalul hajju al-ghufrana wa taqwallahi ta'ala wa yakuna hajjuhu mabruran. Coba. Dan supaya jamaah haji itu mendapatkan gufron. Apa itu gufron? Pengampunan. Wa taqwallahi ta'ala, dan takwa kepada Allah. Makanya ketika kita mendoakan orang yang berangkat haji, apa doa kita? Halo? Ibu bapak suka diundang kepada yang walimatus safar? Suka? Atau tara? Atau pernah yang modal? Karunya teuing. Lamun aya wargi dulu anu bade angkat haji, kumaha doana? Tah can apa? Pantes hese haji ngadoakeun saudara. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam arada safar. Dongkap hiji jalma ka Nabi sallallahu alaihi wasallam anu bade angkat. Faqala, maka eta jalmi nyangga, maka orang itu akan berkata, kepada Nabi, jawibni ya Rasulullah. Ya Rasul, jawibni ya Rasul. Ya Rasul, bekalan abdi ya Rasul. Ya Rasul, bekali aku ya Rasul. Gitu. Apa kata Rasul? Zawwadakallahu taqwa. Nah, gitu. Semoga Allah membekalimu dengan takwa. Cuman itu, pondok gitu. Jinni ya Rasul, tambah dong. Yang kedua kata Rasul, wa ghafar dan ba. Semoga Allah mengampuni dosa. Itu ya Rasul, jinni ya Rasul, tambah lagi. Wa yassara lakal khair haitsu kunta. Dan semoga Allah memudahkan kepada kebaikan di mana saja kamu berada. Itu doa tadi. Itu bekal dari Nabi. Kemudian Nabi mendoakan astaudiukallahu dinaka wa amanataka wa khatima amal wa khawatima. Terus doa Rasul itu astaudiukallahu, kutitipkan padamu dinaka, kutitipkan kepadamu ya Allah dinaka, agamamu, gitu. Jadi kan, wa amanataka, dan amanah, wa khawatima amalika, dan penutup segala urusanmu, amal. Itu dari kata apa itu? Bisa anu nyugun doa. Nah, oleh karenanya bagi ayyabda'a hajjahu bitaubah. Maka bagi jamaah haji layaklah untuk memulai haji itu dengan taubat dulu, Pak. Ada itu. Ya. Jadi sebelum berangkat haji itu harus apa dulu? Bintaubat, melakukan pertobatan. Ya. Gitu. Waraddal madhalima ila ahlihi, dan meminta maaf atas kezaliman kepada keluarganya. Saya pernah cerita nggak tentang jamaah haji yang tidak diampuni dosanya? Nggak pernah. Oh, itu haji sepanjang itu, nggak cukup lagi. Ini jangan-jangan hadis ke-37 nggak sampai nih, Pak. Tapi saya ingin sekali menyampaikan hadis ini, ya. Ingin sekali saya menyampaikan karena momennya pas gitu ya dengan kita. Nah,
Jadi waradul madzalim. Jadi kalau ada kedoliman dikembalikan, ya, supaya tidak terjadi kedoliman, menolak kedoliman ila ahliha kepada keluarganya. Wa qada'ud dain, wa qada'ud duyun. Bayar hutang. Bayar hutang. Sebelum berangkat. Gitu. Ya. Warada wada'i'a ila ahlihi dan ahliya dan mengembalikan semua titipan-titipan. Jadi kalau kita dititip orang, kita sebagai ketua DKM, titipan kan ketua DKM, kalau muslim ketua DKM sana ya, Pak RW, ketua RW sana, ketua RW kan, nah, pada angkat tadi titip masyarakat, titip RW. Kadek abdi buih ulah aya menduduki gitu maksudnya. Kudeta. Terus jadi budarak ini kan. Ya, jadi ya kalau air putih begini Pak agak ngagleser gitu. Lanjut banyak. Nah, jadi kembalikan semua titipan, ya. Semua titipan kembalikan, ya. Kalau anak istri titipan siapa? Nah, titipkan kepada Allah. Kalau jadi ketua RW titipan siapa? Masyarakat, kembalikan kepada masyarakat. Kembalikan, berarti kan? Tetap. Kalau orang-orang penting itu hajinya ambilnya haji furoda, Pak. Harganya 400 juta. Di sana hanya 10 hari, ya gitu kan. Oh, tinggalkan 40 hari itu bahaya itu. Kalau orang penting, ya. Kalau kita kan gak penting-penting amat. Kadang-kadang kita ada kita biasa aja. Gitu ya. Lanjut Pak ya. Ya. Nah, wa ayatahar zati wa yataharraz zada wa nafaqatal halal. Ini Pak, yang jamaah haji supaya mabrur ya, supaya mabrur tadi di atas, supaya hajinya mabrur satu katanya tadi apa? Zada wa nafaqah halal. Apa tadi? Bekal dan nafkah yang halal ya, bekal dan biaya yang halal. Yang kedua tadi apa tuh? Oh, dimulai dengan taubat. Kemudian berikutnya menghilangkan kedoliman. Yang berikutnya bayar hutang. Berikutnya membalikan titipan. Wa yataharraz zada wal halal. Selanjutnya semestinya juga menjadikan bekal dan biaya perjalanan itu adalah dari harta yang halal. Li'anna al-hajja idza kharaja min baitihi wa wada'a rijlahu fi rahlihi. Karena seorang haji apabila keluar dari rumahnya dan mulai naik ke kendaraannya, wanada, dan kemudian dia bersuara labbaik Allahumma labbaik, wa nadahu munadi min kibalis sama. Ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, itu dari langit langsung dijawab. Labbaika wa sa'daik, jadaka halal, wa rahatuka halal, jaduka halal, wa rahatuka halal, wa hajjuka mabrurun ghairu mahjur. Ghairu mahjur. Coba. Jadi kalau tadi hartanya halal, maka ketika kita mengatakan labbaik Allahumma lakal labbaik, datanglah penyeru dari langit. Labbaik wa sa'daik, ya, dan Anda berbahagia. Zaduka halalun, karena bekalmu halal. Wa rahilatuka halalun, dan biaya perjalanan pun halal. Wa hajjuka mabrur, haji mabrur, ghairu mahjurin, dan tidak menjadi
perbuatan sia-sia. Wa idza kharaja bi nafaqatin habisatin yunadi labbaika wa la sya'daika ja'daka haram wa nafaqaka haram wa hajjuka ma'jurun ghairu ma'brur. Dan apabila orang keluar dari rumahnya untuk berhaji, tapi bekalnya bekal yang tidak baik, bekalnya bekal yang tidak halal, maka penyeru dari langit mengatakan, lala baik, wala sa'laik. Kamu mah nggak dipanggil, kamu mah nggak dipanggil, lala baik, wala sa'laik. Kenapa? Jaduka haramun, wa nafaqatuka haramun, wa hajjuka ma'jurun ghairu mabrurin. Hajimu sia-sia dan tidak mabrur. Wa ala al-haji ayyatawadda wa yabta'ida an kulli ma fihi riya'un wa fakhrun. Dan kepada setiap jamaah haji untuk tawaddu, merendahkan diri dan menghilangkan sifat riya di dalam hatinya dan angkuh. Nah ini nanti saya share saja lewat Pak ini ya Pak Musli ininya, tapi nggak ada terjemahnya. Ya. Nanti dia dibaca aja. Yang penting yang penjelasan itu sarahnya. Yang hadisnya ada kalimat su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul haji afdal qala al hajju was hajju. Dan secara singkat, aju itu tadi apa? Suara keras dalam talbiyah dan takbir. Sementara as-sajju yaitu udhiyah dan hadyu. Hadyu di dalam haji dan udhiyah kurban di dalam orang-orang yang melaksanakan Idul Adha. Saya kirim aja ya, Muslim. Ya, nanti silakan aja diterjemahin lagi. Kan sudah belajarnya malam ini. Supaya ada bekalannya ya. Saya kirim nanti, Muslim kirim ke jamaah semuanya. Lanjutkan ya. Habis waktunya. Habis waktunya. Ya nggak apa-apa. Karena ini kan masih perlu beberapa bulan lagi untuk menyelesaikan hadis arba'in. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sebenarnya saya tadi kurang sehat, tapi itu tadi kata Kang Musli, udah pokoknya ditunggu harus ngaji. Ya, biasanya kalau habis ngaji sehat ya, alhamdulillah. Amin amin. Ada nallahu yakum ajmain wa nafa'ani wa yakum wastabiqul khairat. Kalau ada pertanyaan silakan sambil ngopi-ngopi. Terima kasih.